Buang air besar, ya rutinitas wajib kita setiap hari. Tapi pernah nggak kalian mikir kemana perginya kotoran kita? Apa yang sebenarnya terjadi pada kotoran yang kita buang? Oke, perjalanan dimulai. Setelah disiram, kotoran bakal dibawa turun ke tempat satu ini yang biasanya ada di bawah tanah rumah-rumah di negara 62. Di dalamnya itu ternyata ada 2 ruangan. Karena di ruangan pertama kotoran itu bakal diurai sama para bakteri. Padatan ngendap di bawah, gasnya dibuang keluar lewat pipa. Dan air kotoran ngalir ke ruangan berikutnya. Nah, di sini sisa-sisa kotoran yang masih nempel sama air bakal dipecah lagi. Dan akhirnya air yang udah dibersihin bakal ngalir dan meresap ke dalam tanah. Jadi ya berterima kasihlah pada pekerja mungil di bawah sana yang ngilangin bukti kotor kita semua. Oke, tapi kalau gitu kenapa masih ada toilet yang masih mampet juga? Jadi sebenarnya septic tank itu tetap harus rutin disedot buat ngebuang endapan padat yang numpuk di dasar ini. Biar nggak penuh dan bikin mereka muncul ke hadapan kita. Tapi ternyata bisa juga saluran jadi mampet ya gara-gara ulah kita sendiri. Misalnya sering buang bahan kimia berbahaya ke toilet, bakteri jadi mati dan kotoran numpuk gara-gara nggak ada yang ngurai. Atau bisa juga salurannya jadi tersumbat karena kita sering buang benda-benda padat ke dalam. Tapi ngomong-ngomong septic tank, pernah ada kejadian gila di Tiongkok. Jadi waktu itu ada percobaan buat ngecek kekuatan pipa septic tank di salah satu jalan. Tapi ada kesalahan teknis. Akibatnya pipa meledak dan isinya muncrat ke jalanan, kendaraan, bahkan rumah warga. Ya, jangan bayangin gimana semerbaknya bau ketika itu terjadi. Tapi sebenarnya negara maju udah mulai ninggalin septic tank. Mereka pakai sistem pengolahan kotoran yang lebih lengkap sehingga hasilnya akhirnya lebih bersih. Cara kerjanya gini, kotoran dari berbagai toilet dikumpulin di satu tempat terus baru diolah. Mereka diendapin, dikasihin ke bakteri, terus ditambahin zat kimia dan disinarin cahaya UV biar makin bersih. Hasilnya air yang keluar bener-bener aman buat langsung dibuang ke sungai, bahkan bisa dipakai ulang. Kalau di Indonesia sebenarnya sistem kayak gini udah mulai diterapin, tapi masih belum menyeluruh. Baru 2% wilayah aja yang nerapin karena sisanya masih ngandelin septic tank. Bahkan lebih parahnya lagi, masih ada belasan juta orang di Indonesia yang suka BAB sembarangan. Ayo kita tutup video ini dengan sebuah cerita. Dulu sebuah sungai di London jadi tempat buang kotoran raksasa bagi para warganya. Padahal air di sungai itu tuh masih dipakai buat masak dan minum. Makanya lama-lama kotoran makin numpuk, bikin banyak warga kena kolera, bahkan sampai ada yang terus meninggal. Terus habis itu cuaca panas bikin sungai akhirnya menguap dan bau busuknya nyebar kemana-mana. Pemerintah pun nunjuk insinyur buat ngatasin masalah ini. Dia bikin sistem saluran pembuangan yang bahkan masih dipakai sampai sekarang. Hasilnya, wabah kolera dan kematian nurun dan akhirnya London terbebas dari bau busuk. Ya, pengolahan kotoran emang sepenting itu buat peradaban manusia. Tapi pertanyaannya, menurut kalian, gimana kira-kira bau London waktu itu? Dan seperti biasa, terima kasih.